Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabaqtu ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa fil ayatil ukhra ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul apa imma ta'awtu bilan qalabatum al aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha shay'an wa sayajzillahu syakirin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu azim. Shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala penghormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan adalah milik Allah. Di penghujung bulan Rabiul Awal di tahun 1445 Hijriah, hari Jumat hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat keberkahan umur, keberkahan kesehatan. Semua tentu karena rahmat, anugerah, berkah masih tercurah kepada kita semua. Salawat beriring salam yang berupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku khatamul anbiya wal mursalin. Melalui khutbah singkat pada hari ini, Habib berwasiat kepada kita semua, termasuk kepada diri Habib sendiri, warisan yang paling abadi di muka bumi bukanlah harta, bukanlah tahta, bukan jabatan dan kekuasaan. Warisan yang paling abadi di muka bumi adalah akhlak yang mulia. Lomba yang diminta kepada kita untuk bergegas, untuk bersegera, lomba itu adalah lomba untuk berbuat baik. Lomba yang diperintahkan kepada kita untuk bersegera, bukan untuk memperbanyak harta, bukan untuk memperpanjang jabatan, tapi untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Sejauh kita berjalan akan sampai ke batas, sejauh kita berlayar akan sampai ke pulau yang dikagumi pada saatnya akan musnah, yang disayangi pun pada waktunya akan berpisah.
Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Banyak orang yang masih hidup tapi sudah dianggap mati. Orang bahkan lupa dengannya. Orang bahkan tidak mau mengingat dan mengenangnya. Hidupnya wujuduhu ka'adami, adanya sama dengan tidak adanya. Ada orang yang telah lama wafat, telah lama mati, tapi namanya tidak pernah mati. Kenangan tentangnya tidak pernah hilang, tetap hidup, tetap ada, bahkan tersimpan dengan baik dalam hati sanubari seseorang, yang membuat kita dikenal dalam waktu yang sangat panjang. Itu hanya kebaikan yang kita lakukan. Maka satu-satunya nama manusia yang akan tetap dikumandangkan dalam panggilan azan, yang bisa disandingkan dengan nama Tuhan, adalah manusia yang paling baik akhlaknya di muka bumi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkaulah Muhammad di atas bukit pekerti akhlak yang paling agung. Inilah yang harus kita evaluasi. Inilah yang harus kita koreksi. Inilah yang harus kita jadikan bahan muhasabah. Setelah wafatnya Rasulullah 14 abad yang lalu, dan waktu kepada kita hari ini sudah sangat panjang. Pertanyaan terbesar dalam Al-Quran yang Allah tanyakan langsung kepada orang yang merasa punya iman, sikapnya setelah wafat Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa imma ta'u qutilam qalabatun ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha shay'an wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Dia bukan anak, bukan titisan, bukan keluarga, bukan orang dekat. Dia hanya seorang yang diutus. Qad khalat min qablihi rusul. Sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa orang rasul terdahulu. Dia bukan yang pertama, dia bukan yang di tengah. Sudah banyak nabi dan rasul yang diutus sebelumnya. Pertanyaannya, apa immat atau qutilan qalabatun ala aqabikum? Kalau rasulmu telah wafat, alamnya telah pindah dengan alammu, ruhnya telah terpisah dengan jasadnya, dia kembali menghadap Tuhannya, apakah kamu akan terbalik lagi ke belakang? Apakah kamu akan menjadi orang yang sewenang-wenang, menjadi orang yang aniaya, orang yang zalim? Kalau rasulmu telah wafat, apakah kamu akan menjadi seorang pendusta, seorang pengkhianat? Apakah kamu akan kembali jahiliyah? Apa sikapmu setelah rasulmu berangkat menghadap Tuhan? Mumpung kita masih di bulan Rabiul Awal, momentum yang belum tentu akan kita peroleh di tahun depan. Tahun ini paling tidak kita jadikan bahan koreksi. Nah, banyak orang yang mengaku umat Muhammad, mengaku mengikut Rasulullah, tapi tidak bisa dijadikan contoh panutan. Rasul bisa jadi uswatun hasanah, bisa jadi contoh tauladan terbaik, bisa jadi
suri tauladan yang paling bagus. Kalau Rasulnya jadi contoh panutan, Rasulnya jadi uswatun hasanah, umatnya bagaimana? Rasulnya jelas-jelas uswatun hasanah, kita bisa tak jadi contoh untuk keluarga kita, bisa tak jadi contoh untuk masyarakat kita, bisa jadi contoh untuk bangsa dan negeri kita. Rasul memulai karirnya itu bukan setelah turunnya wahyu. Rasul memulai sikap hidupnya untuk menjadi besar ketika memulai menjadi orang yang jujur dan bisa dipercaya. Jauh sebelum turun ayat, jauh sebelum bertemu malaikat Jibril di Gua Hira, orang kafir Quraisy, masyarakat jahiliyah sudah membuat pengakuan kalau dia adalah Al-Amin, orang yang jujur dan bisa dipercaya. Sekarang fenomena itulah yang hilang. Banyak pemimpin tidak bisa jujur, tidak bisa dipercaya, bicaranya dusta, tidak malu dia. Kalau ketua RT berdusta, satu RT cuma risikonya. Kalau ketua RW berdusta, satu RW saja yang kena dampak. Kalau seorang lurah berdusta, satu kelurahan paling dapat. Kalau menteri berdusta, pemimpin berdusta, risikonya Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Bapak berdusta, paling anak, istri, terbiasa. Satu kali, dua kali, bisa. 3 kali, 4 kali, dia sudah bilang, Bapak nggak bisa dipercaya itu, butuh anak. Tapi sudah gagal di keluarga. Al-Amin, orang yang jujur dan bisa dipercaya. Mulai dari sekarang. Kita hari ini banyak baliho bertebaran, dia sendiri yang buat dia jujur. Baliho itu yang buat pengumuman jujur dan amanah. Orang kalau mengakui, balihonya sudah memberikan pengakuan. Apa yang kurang? Apa yang hilang? Orang kalau itu percaya, baliho sudah berdiri. Foto yang dipampangkan bukan fotonya pula sekarang, fotonya waktu muda, 25 tahun yang lalu. Bisa tidak dipercaya. Dilihat aslinya dengan dilihat yang ditampilkan, siang malam ada hari. Jujur juga, bisa dipercaya juga. Apa yang kurang? Apa iman tahu kutilang balagatum ala aqwabikum? Kalau Rasul telah wafat, beliau telah menghadapi yang Maha Kuasa, apakah kamu akan berbalik ke belakang? Kalau penegak hukum jadi pelanggar hukum, pembela rakyat jadi pembela konglomerat, apa yang akan dilakukan? Pengayom masyarakat dari penindas masyarakat. Pertanyaannya, apakah kalau Rasul telah wafat, kamu akan berbalik ke belakang? Wa may yanqalib ala aqibai, siapapun di antara kamu yang berbalik ke belakang, tidak amanah, tidak bisa bersikap istiqomah, tidak jujur, kembali kamu ke belakang, kembali ke seperti zaman jahiliyah modern, alayyadurullaha syai'an, tidak ada satu pun di antara kamu yang bisa memberikan mudarat kepada Allah. Tuhan pun tidak akan rugi. Apapun yang engkau buat tidak akan bisa memberikan mudarat kepada Tuhan. Pangkat yang paling tinggi di muka bumi itu sampai pensiun. Titel yang paling akhir itu sampai almarhum. Napas yang kita tarik tidak bisa kita pertahankan, harus kita lepaskan kembali. Alayyadurullaha syai'an. Tidak ada satupun mudarat yang bisa kamu berikan kepada Tuhan. Wa sayajzillahu syakirin, Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan
bagi orang-orang yang mampu untuk bersyukur. Nah, kalau Rasulullah memang diakui ketinggian akhlak, pantas jadi contoh dan jadi panutan kita yang jadi umatnya, sudahkah bisa dijadikan contoh? Sudahkah bisa dijadikan panutan? Inilah yang harus kita koreksi paling tidak di bulan Rabiul Awal seperti sekarang, karena tidak ada jaminan Rabiul Awal tahun depan kesempatan kita masih akan diberikan. Kita masih bisa seperti sekarang. Kalau ingin dikenal dalam waktu 1 minggu, tanam sajalah bunga. Kalau ingin dikenal dalam waktu 1 tahun, tanam sajalah pohon. Kalau ingin dikenal dalam waktu yang sangat panjang, sangat lama, 1 saja kuncinya ini, tanamlah kebaikan. Bunga akan kering, layu dan mati dalam hitungan minggu. Pohon akan roboh, tumbang dan mati dalam hitungan tahun. Tapi kebaikan tidak akan pernah hilang dari hati sanubari seseorang. Apa kata Buya Ahmad? Asam Paulullah dari Subarang, di balik pulau Alusudur, badan jauh di rantau orang. Di Bahia tekanan. Kenapa nama Rasul kita tetap disebutkan, tetap dilafazkan, tetap dibacakan, dan diulang kisah sejarah orang yang paling terbaik akhlaknya. Apa kata Rasulullah? Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan diriku nanti, yang paling dekat tempat duduknya dengan nanti di akhirat, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kami. Sebaik-baik manusia, Rasulullah adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kami. Banyak orang yang diagungkan namanya di muka bumi, tapi terhina di langit hanya gara-gara akhlaknya rendah. Banyak orang yang dihina, dicaci, dimaki di muka bumi, tapi dimuliakan di langit karena ketinggian akhlak dan budi muka bumi. Faktabir ya ulil absar la yuqul Qur'an. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in al-dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa